Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazhari, SPDI, peserta PPG Batch 1 tahun 2023 LPTK IAIN Madura, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan melanjutkan PPL 1 MA 2, yaitu bab yang berkenaan dengan sholat dan zikir. Pada kali ini saya akan melanjutkan bab itu, yaitu tentang zikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita baca doa bersama-sama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas seperti biasanya ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya amin. Sebelum pelajaran dimulai, juga terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian baik dari bangku selatan, tengah, dan juga utara. Apakah ini hadir semua anak-anakku? Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Bapak mau nanya nih pada anak-anakku sekalian, adakah yang masih ingat terkait dengan pelajaran yang minggu kemarin? Apa yang kalian semua itu ketahui tentang masalah sholat? Ayo, apa? Sholat itu adalah doa. Terus yang bacaan, ada yang doa, ada yang gerakan. Alhamdulillah, semuanya itu sudah benar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bab kali ini, minggu yang kemarin sudah Bapak beritahukan bahwa pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang masalah bab kelanjutan dari bab sholat, yaitu masalah zikirlah. Oleh karena itu, adakah kalian atau anak-anakku yang berbahagia, ada yang tahu terkait dengan bab pada kali ini tentang zikir? Ingatan, terus ini apa? Mengingat, terus ingat. Alhamdulillah, juga benar semuanya anak-anakku, karena itu adalah merupakan bab yang berkenaan dengan masalah zikir. Kalian sudah bisa mendengar sedikit terkait dengan masalah bab yang berkenaan dengan zikir. Ayo anak-anakku sekalian, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul 17 Agustus. Mari bersama-sama diikuti dari hitungan dari 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, dirasa perlu Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Adapun tujuan yang pertama yaitu tentang masalah menjelaskan pengertian zikir dan dalilnya. Terus yang kedua, menjelaskan tata cara zikir dan bacanya. Terus yang ketiga, menjelaskan zikir bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus yang keempat, membiasakan zikir setelah selesai sholat fardu. Terus yang kelima, menjelaskan makna dan hikmah dari zikir tersebut. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini Bapak akan menjelaskan bab yang berkaitan dengan masalah zikir. Kita masuk pada penjelasan itu ya.
Zikir artinya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya. Zikir dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada, kecuali kita sedang dalam WC. Zikir ini ada dalil naklinya. Ini adalah dalil naklinya Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang saya banggakan, sekarang masuk pada tata cara berzikir menurut aturan syariat Islam. Yang pertama itu adalah niat. Sedangkan yang kedua, memilih lafaz zikir yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Terus berdoa dan diakhiri dengan bacaan sholawat. Lagi-lagi tata cara berzikir dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah termasuk tata cara berzikir menurut aturan syariat Islam. Sekarang kita masuk pada segmen zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa zikir itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Alasan yang pertama itu adalah karena zikir ini adalah menghadirkan kesadaran tentang Tuhan. Berarti Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, pengalihan perhatian dari hal-hal negatif. Membiasakan zikir setelah sholat fardu ini adalah sebuah keharusan. Diharuskan kepada kita, dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah, apa kebiasaan-kebiasaan zikir setelah sholat fardu ini? Yang pertama itu adalah istighfar. Terus yang kedua tasbih. Sedangkan yang ketiga tahmid. Yang keempat takbir. Yang kelima doa perlindungan. Dan yang keenam adalah doa-doa lainnya. Lah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan setelah sholat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya yaitu bacaan zikir setelah sholat. Apa saja Ustaz yang dibaca dalam zikir tersebut? Yang pertama itu yang seperti yang saya katakan barusan, itu adalah Astaghfirullahaladzim, subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Lalu kemudian apa setelah lagi? Membaca tahlil sebanyak 33 kali. Kita masih dalam konteks tema yang berkaitan dengan masalah zikir, yaitu makna zikir. Makna zikir yang pertama itu adalah subhanallah, yang mempunyai arti adalah maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, itulah makna dari zikir. Kemudian yang sekarang ini adalah terakhir, yaitu manfaat atau hikmah ketika kita melakukan yang namanya zikir. Apa Ustaz manfaatnya atau hikmahnya? Yang pertama itu adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ini adalah dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Nah, dari penjelasan Bapak ini, alhamdulillah kalian sudah mencerna dengan baik dan penuh konsentrasi. Dah, sekarang agar pembelajaran kita bisa bermakna dan paham terhadap apa yang telah kita bicarakan barusan, maka Bapak akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan terkait dengan zikir. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mendemonstrasikan terkait dengan bacaan zikir menurut aturan syariat Islam. Pertama, sambil lihat di layar monitor ini, membaca istighfar 3 kali setelah sholat. Mari bersama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ikuti Bapak ya. Yo, astaghfirullahaladzim. Membaca tahlil sebanyak 33 kali. Insyaallah. La ilaha illallah. Nah, itu
adalah bentuk namanya kalimat tahmid. Paham semuanya kan? Paham. Kan semua? Ya. Silahkan kembali ke waktunya. Pada segmen kali ini kita akan berdiskusi atau tanya jawab terkait dengan pelajaran yang sudah Bapak jelaskan di awal sampai praktik zikir bagus. Pak akan bentuk kelompok gitu ya. Ayo silahkan apa namanya? Berhadapan. Ya, berhadapan. Nah, sambil mencatat apa yang Bapak pertanyakan baik di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini Bapak akan saya kasih kertas origami ya. Ini kelompok 1. Kan Bapak kasih kertas origami. Silahkan pertanyaan-pertanyaannya nanti dicatat gitu ya. Ini kelompok 2. Terus selanjutnya pertanyaan di kelompok 3. Apa manfaat yang dirasakan dari konsistensi berzikir dalam rutinitas keseharian? Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, kelompok 1, 2 dan kelompok 3 bagaimana? Sudah mencatat apa yang saya tanyakan? Sudah ya. Sebelum itu silakan balik lagi sambil kita melihat video tayangan tentang masalah zikir. Silakan balik lagi. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah sebuah video yang menerangkan tentang masalah zikir menurut aturan syariat Islam. Nah, oleh karena itu silahkan kalian diskusi antar kelompoknya ya yang sudah dipertanyakan oleh barusan, baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan diskusikan ya. Oke, siap. Kita presentasikan bersama. Silahkan Rembu, saya kasih waktu sebanyak berapa menit? 5 menit ya? Yo, silahkan lanjut. Bagaimana? Ada yang sudah? Presentasi terlebih dahulu. Siapa? Kelompok 2. Mengapa zikir kepada Allah dapat mencegah perbuatan jelek? Itu beberapa alasan mengapa zikir kepada Allah dapat membantu mencegah perbuatan jelek. Yang pertama, meningkatkan kesabaran diri. Yang kedua, mengalihkan perhatian dari godaan. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang keempat, memupuk ketenangan. Oh ya, gimana? Ini mau ada yang mau menanggapi terkait dengan Saya Pak. ada yang mau menanggapi? Gimana tak kekurangannya? Oh masih kurang. Kurang 2. Ya silakan sebutkan. Membentuk disiplin diri. Dan yang kedua, peningkatan rasa tanggung jawab. Lah berarti letak kekurangannya itu adalah membentuk disiplin diri dan peningkatan rasa tanggung jawab. Silakan pilih ya. Kamu minta nilai berapa? Ayo. 2, 3. Sekarang yang belum presentasi siapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 mau presentasikan? Ya silakan di depan. Terkait dengan apa yang sudah saya fokus dan konsentrasi. Alhamdulillah. Apa sama jawabannya itu teman-teman? Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak simpulkan ya dari awal sampai akhir terkait dengan pembelajaran kali ini. Ingat-ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempraktikkan zikir setelah sholat. Dimanapun kita berada, zikir itu boleh kita laksanakan, baik itu dalam keadaan berdiri, kemudian juga duduk setelah sholat. Zikir itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan ini Bapak akan memberikan yang namanya pekerjaan rumah. Nah, untuk pekerjaan rumah kalian silahkan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompoknya silahkan itu diakses di media sosial baik itu Google Drive atau juga WhatsApp yang akan saya berikan di grup kalian nanti. Karena kita kan anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Bapak informasikan bahwa pertemuan yang akan datang yang akan kita jelaskan bersama-sama yaitu tentang masalah bab
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh siapa? Untuk kita membaca doa masing-masing. Ya, bismillah.